Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Suharsono, Magister Pendidikan yang saya hormati, kepada Bapak Egi Nuryadin, Magister Sains yang saya hormati, serta kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang embriologi pada reptil. Kami di sini beranggotakan saya Tia Aliana Lestari 182154021 sebagai pemateri pertama, ada Rini Sri Haryati 182154004 sebagai pemateri kedua, ada Dini Andriani 182154099 sebagai pemateri ketiga, dan ada Mira Rosa Siantiawati 182154001 sebagai pemateri terakhir. Di sini ada konten materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada karakteristik pada reptil, yang kedua ada klasifikasi pada reptil, yang ketiga ada organ reproduksi maupun proses perkawinan pada reptil, yang keempat ada fertilisasi pada reptil, yang kelima ada neurulasi pada reptil, yang keenam ada organogenesis pada reptil, yang ketujuh ada teratologi pada reptil, dan yang terakhir ada embriologenesis pada reptil. Yang pertama ada karakteristik pada reptil. Karakteristik pada reptil. Reptilia dalam bahasa Latin yaitu reptil yang berarti melata. Bentuk tubuh yang bervariasi, ada yang sangat pendek dan ada yang memanjang. Anggota tubuh berjadi 5 dan teradaptasi untuk memanjat, berlari, atau berenang, kecuali pada ular dan beberapa kadal. Skeletonnya tersusun atas rangka keras, tulang rusuk dilengkapi sternum, kecuali pada ular, membentuk rongga atau keranjang dada yang lengkap. Tengkorak memiliki satu kondilus occipital. Peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung dengan 3 ruang, 2 atrium, dan 1 ventrikel. Memiliki 1 pasang lengkung aorta. Bernapas dengan paru-paru. Menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga tergolong hewan eksoterm. Fertilisasinya secara internal. Tidak ada fase larva yang hidup di air. Tubuh ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik dengan penambahan lempeng tulang dari lapisan dermal. Reptilia merupakan kelompok vertebrata yang beradaptasi untuk hidup di darat yang lingkungannya kering. Adanya sisik dan kulit untuk mencegah hilangnya kelembaban tubuh dan membantu hewan untuk hidup di permukaan yang kasar. Nama kelas reptilia menunjukkan cara berjalan dalam bahasa Latin yaitu retum atau melata. Reptilia tersebar baik di daerah tropis maupun daerah subtropis. Untuk telur pada reptil yaitu telurnya itu ditutupi oleh cangkang kapur yang keras, selaput ekstra embrionik, amnion, korion, dan alantois. Selanjutnya ada macam-macam habitat pada reptil. Misalnya, piton terdapat di daerah-daerah tropis, hanya terdapat di rawa-rawa, sungai, atau sepanjang pantai. Selanjutnya ada penyu terbesar yang terdapat di lautan. Selanjutnya ada kura-kura darat raksasa yang terdapat di kepulauan. Dan yang terakhir ada kadal dan ular, umumnya menempati karang-karang atau pada pohon. Selanjutnya ada ukuran pada reptil. Fosil reptilia ditemukan dalam ukuran yang bervariasi, dari yang terkecil sampai berukuran besar. Dari reptilia yang ada pada masa sekarang yaitu ada anaconda di Amerika Serikat dapat tumbuh sampai 990 cm. Komodo atau Varanus komodoensis yang memiliki panjang tubuh sekitar 285 cm. Beberapa jenis kura-kura darat dari Pulau Galapagos mencapai panjang 120 cm. Buaya yang ditemukan tahun 1821 di Luzon, Filipina mencapai panjang 610 cm. Ada juga ular Laptotiphilops dari Syria berukuran seperti jarum renda, dan ada pula kadal Lepidoplepharis dari Panama yang panjangnya 5 cm. Sebagian besar di Amerika Utara berukuran 20-120 cm dan kadal dengan panjang di bawah 30 cm. Selanjutnya ada struktur eksternal dari reptil. Morfologi reptilia meliputi anggota tubuh berukuran pendek dengan sejumlah jari
yang pada bagian ujungnya dilengkapi cakar, dan begitupun ada juga sebagian subordo yang lainnya yang tidak memiliki jari. Misalnya, buaya di dekat ujung moncong terdapat 2 lubang hidung, mata berukuran besar dan terletak lateral dengan kelopak atas dan bawah, serta membran niktatin transparan yang dapat bergerak di bawah kelopak mata. Telinga berukuran kecil terletak di bagian mata. Anus terletak longitudinal di belakang pangkal kaki belakang. Selanjutnya ada klasifikasi pada reptil. Terdapat 4 ordo pada reptilia. Yang pertama ada ordo Testudinata atau ordo Selonia, ada ordo Squamata, ada ordo Crocodila atau Loricata, dan ada ordo Rhynchocephalia. Yang pertama ada ordo Testudinata atau Selonia. Spesies dari ordo ini memiliki tubuh bulat pipih dan umumnya relatif besar, terbungkus oleh perisai. Perisai sebelah dorsal cembung yang disebut carapace dan perisai sebelah ventral datar yang disebut plastron. Kedua bagian perisai itu digabungkan pada bagian lateral bawah, dibungkus oleh kulit dengan lapisan zat tanduk tebal. Tidak mempunyai gigi, tetapi rahang berkulit tanduk sebagai gantinya. Tulang kuadrat pada kranium mempunyai hubungan bebas dengan rahang bawah, sehingga rahang bawah mudah digerakkan. Tulang belakang toraks dan tulang costae atau rusuk biasanya menjadi satu dengan perisai, termasuk hewan ovipar. Telurnya diletakkan dalam lubang pasir atau tanah. Ekstremitas sebagai alat gerak baik di darat maupun di air. Selanjutnya, ordo Testudinata terbagi atas 2 famili, yaitu ada famili Selonidae, spesiesnya itu yaitu penyu hijau Selonia midas, tubuhnya besar bahkan ada yang berdiameter 1 meter. Yang kedua ada famili Trionsidae, spesiesnya Geochelon giganten. Ciri morfologinya yaitu memiliki cangkang cembung pada tulang belakang tergabung ke sebuah piring kurus yang terdapat di bawah kulit yang terpaut sehingga terbentuklah cangkang yang keras. Hidung yang menyerupai hidung babi, memiliki selaput yang berfungsi melindungi hidung dari benda asing. Aktif pada pagi hari dan menghabiskan waktu tetap tenang, menghabiskan waktu untuk tidur dan makan. Perkembangbiakannya mulai pada bulan Februari sampai bulan Mei. Perkembangbiakannya ovovivipar, memiliki leher yang panjang untuk menggapai daun yang terdapat di ranting pohon dengan ketinggian 1 meter sebagai makanan utamanya. Dan habitatnya itu di tempat yang berumput, semak belukar, dan di rawa-rawa di pinggiran pantai Aldabran, Zanzibar di Samudra Hindia. Untuk spesies Geochelon giganten bisa terlihat di PPT, ada fotonya. Selanjutnya yaitu ordo Squamata. Ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi sisik epidermis bertanduk yang secara periodik mengelupas sebagian atau keseluruhannya. Tidak memiliki tulang kuadrat atau jugal atau penghubung tulang kuadrat dan jugal, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan kinesis atau pergerakan tengkorak akibat posisi tulang kuadrat. Lubang hidung yang berpasangan, memiliki lubang kloaka transversal dan pada yang jantan terdapat 2 hemipenis. Organ Jacobson berkembang baik dan terpisah sempurna dari rongga hidung. Ordo ini juga terbagi atas 3 subordo, yaitu ada Sauria atau Lacertalia, ada Serpentes atau Opidia, dan ada Amphibia. Subordo yang pertama pada ordo Squamata ada subordo Sauria atau Lacertalia. Subordo ini memiliki tubuh berbentuk silindris, mempunyai 2 pasang ekstremitas, cingulum anterior atau pectoral grinle dan cingulum posterior atau pelvic grinle tumbuh dengan baik. Kameleon makanannya berupa insekta atau invertebrata lainnya. Terdapat beberapa famili dalam subordo ini. Yang pertama ada famili Lacertidae, spesiesnya ada cicak atau Hemidactyl frenatus. Ada famili Geckonidae, spesiesnya tokek atau Gecko monarchis. Ada famili
Henoermatidae spesiesnya kadal atau Mouboya vultipasciata. Ada famili Varanidae spesiesnya komodo atau Varanus komodoensis dan biawak Varanus salvator, dan famili Agamidae spesiesnya Bronchochela jubata. Ciri morfologi dari Bronchochela jubata yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya atau mimikri yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari musuh. Yang kedua, mempunyai lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Yang ketiga, mempunyai kaki yang bisa mencengkram seperti tangan sehingga bisa mencengkram dengan kuat. Yang keempat, mempunyai mata yang bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah. Dan yang kelima, mempunyai ekor yang bisa menggulung yang berguna untuk bergantung di pepohonan. Subordo yang kedua pada ordo Squamata yaitu ada subordo Serpentes atau Opidia atau ular. Tubuh tidak memiliki ekstremitas, walaupun sisanya ditemukan pada spesies tertentu. Mandibula atau rahang bawah terikat seluruhannya dengan ligamen. Gigi bulat panjang. Di antara spesies yang berbisa memiliki gigi taring. Taring atas berfungsi untuk alat penyuntik bisa. Anggota subordo kurang lebih dari 2.500 spesies. Contohnya Lampropeltis bovlii atau ular weling dan piton melurus ular sawah. Ciri dari morfologi piton melurus yaitu warnanya kuning cerah dengan sebagian warna putih di bagian bawah tubuhnya. Piton melurus bisa mencapai 17-18 kaki. Berat tubuhnya lebih dari 200 pon. Memiliki mata yang sempurna yang digunakan untuk melihat mangsa. Memiliki sisik di sepanjang sisi tubuhnya, memiliki lidah yang panjang tetapi kecil, digunakan sebagai indera pembau. Umumnya mencari makanan di malam hari. Subordo yang terakhir pada ordo Squamata ada subordo Amphisbaenia. Karakteristik subordo Amphisbaenia yaitu tubuh yang panjang dan adanya sebagian anggota tubuh yang hilang, terutama bagian kaki. Mata yang belum sempurna dan tubuh terdiri dari beberapa ruas. Contohnya ada Amphisbaenidae, ada Bipedidae, ada Blanidae, ada Cadeidae, ada Rhineriduidae, dan Trogonopidae. Ordo yang ketiga pada reptilia ada ordo Crocodila atau Loricata. Tubuh panjang, kepala besar dan runcing, rahang kuat dan gigi tumpul, kaki pendek dengan jari-jari berselaput tebal, ekor panjang, kulit tebal, jantung terbagi atas 4 ruangan terpisah, opipar, telinga berlubang kecil, contoh Crocodylus porosus. Ciri morfologi dari Crocodylus porosus yaitu merupakan reptil yang paling besar, beratnya mencapai 1000-1200 kg. Pada buaya jantan dewasa dapat mencapai 6-7 meter. Buaya betina lebih kecil dan pada umumnya berkisar 3 meter. Kepalanya cukup besar dan mempunyai sepasang tepi di sepanjang dari mata ke tengah hidung. Sisiknya berbentuk opal dan biasanya lebih kecil daripada spesies lain. Pada buaya muara berwarna kuning pucat dengan garis-garis hitam dengan bintik-bintik yang ditemukan di tubuh dan ekor. Pada buaya dewasa berwarna lebih gelap dengan warna abu-abu kehitaman. Pada permukaan bawah atau ventral berwarna kuning atau putih dan garis-garis dihadirkan pada sisi lebih bawah pada tubuh tetapi tidak memperluas sampai bagian perut. Ekornya berwarna abu-abu, mempunyai sepasang rahang yang berat dan kuat dengan jumlah gigi antara 64 sampai 68 buah. Pada permukaan atas atau pada bagian dorsal tubuh terdapat seperti duri. Pada setiap sela jari-jarinya pada kakinya itu terdapat selaput. Ordo yang terakhir pada reptilia ada ordo Rhynchocephalia yang masih hidup sampai sekarang mempunyai bentuk serupa kadal, berkulit tanduk dan bersisik, bergranula, punggungnya berduri pendek, tulang rahang mudah digerakkan. Contoh yang masih hidup itu ada di Australia, yaitu Sphenodon funtatum atau tuatara. Sekian penjelasan materi dari saya. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rini Sri Haryati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada reptil.
reptil, proses perkawinan, dan fertilisasi pada reptil. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai organ reproduksi pada reptil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada reptil itu memiliki dua organ reproduksi dalam individu yang berbeda, yakni organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Nah, yang pertama yaitu organ reproduksi pada reptil jantan. Yang pertama ada testis, dapat rekan-rekan lihat pada gambar yaitu yang sebelah atas, yang bagian atas. Testis ini berbentuk opal, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang dan terletak di dorsal rongga abdomen. Testis merupakan tempat dibentuknya sperma, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Testis itu akan membesar saat musim kawin. Nah, sperma dihasilkan dalam testis oleh sel-sel khusus yang disebut spermatogonia. Selanjutnya ada ductus mesonephros, berfungsi sebagai saluran reproduksi, dan saluran ini akan menuju kloaka. Sebagian ductus Wolff dekat testis bergelung membentuk epididymis. Tubulus mesonephros membentuk ductus afferens yang menghubungkan tubulus seminiferus testis dengan epididymis. Ductus Wolff bagian posterior menjadi ductus deferens. Pada kebanyakan reptil, ductus deferens bersatu dengan ureter dan memasuki kloaka melalui satu lubang, yaitu sinus urogenital yang pendek. Nah, yang ketiga yaitu ada epididymis, merupakan saluran yang berkelok-kelok yang keluar dari testis. Nah, selanjutnya ada pars deferens, merupakan lanjutan dari epididymis. Namun pars deferens ini tidak berkelok-kelok dan akan menuju ke kloaka. Nah, kemudian ada hemipenis, merupakan penonjolan dinding kloaka, berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma pada tubuh betina atau proses kopulasi. Untuk yang kedua yaitu organ reproduksi pada betina. Nah, organ reproduksi pada betina ini terdiri dari ovarium, opiduk, dan kloaka, di mana ovarium itu berjumlah sepasang, berbentuk opal dengan bagian permukaannya benjol-benjol. Nah, letaknya tepat di bagian ventral kolumna vertebralis. Yang kedua ada opiduk. Opiduk ini merupakan saluran sel telur dari ovarium. Dindingnya tipis, bagian anteriornya terbuka ke rongga selom sebagai ostium. Dinding bersifat glanduler, bagian anterior menghasilkan albumin yang berfungsi untuk membungkus sel telur. Nah, bagian posterior sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kapur. Dan yang terakhir yaitu kloaka, merupakan muara saluran kelamin, saluran pencernaan, dan saluran ekskresi. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan mengulas singkat mekanisme atau tahapan dari reproduksi pada reptil. Nah, yang pertama itu fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina reptil. Pada saat hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Yang kedua, reptil jantan akan mengeluarkan sperma, kemudian sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Kemudian, ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melewati opiduk. Pada saat melewati opiduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya diletakkan di tempat yang basah. Dan yang terakhir, di dalam telur reptil akan terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah untuk cadangan makanan embrio. Nah, embrio tersebut mendapatkan makanan dari dalam tubuh induk. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian dierami hingga menetas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai proses perkawinan pada reptil, di mana kita ketahui proses perkawinan pada reptil, Pisces, apes maupun mamalia itu terdapat perbedaan. Nah, lalu bagaimana proses perkawinan pada reptil? Perkawinan pada reptil dilakukan dengan cara reptil jantan menaiki tubuh yang betina sambil membelitkan ekornya di bawah ekor betinanya untuk bersetubuh.
Nah, perkawinan tersebut dapat terjadi di darat maupun di air, tergantung dari spesiesnya. Reptil adalah hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh reptil betina, dan pembuahannya berlangsung dalam tubuh induk betinanya juga. Pada musim kawin dan bertelur pada reptil, contohnya pada buaya, dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Di musim bertelur, buaya amat buas menjaga sarang dan telur-telurnya. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur-telurnya dengan dibenamkan di bawah gundukan tanah atau pasir bercampur dengan serasa dedaunan. Induk tersebut kemudian menungguinya dari jarak sekitar 2 meter. Buaya memiliki cara sendiri untuk berkembang biak. Untuk musim kawin biasanya dimulai pada bulan Juli atau Agustus sampai dengan Desember. Sedangkan masa bertelurnya adalah bulan Januari. Pada saat masa kawin, buaya jantan akan saling bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat dan berhak untuk mengawini buaya betina. Untuk selanjutnya untuk menarik perhatian betina, biasanya buaya akan bercumbu dan menggosokkan kepala atau berbaring berdampingan sambil membuka mulut. Jika betina tertarik, maka akan mengeluarkan suara. Perkawinan ini berlangsung di dalam air. Mereka mungkin akan tinggal satu sama lain selama beberapa hari dan kawin lagi selama periode waktu tertentu. Nah, setelah proses perkawinan tersebut akan terjadilah fertilisasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkah laku reptil pada saat musim kawin. Nah, pada saat musim kawin, reptil akan memperlihatkan tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, pada saat musim semi itu merupakan periode pacaran atau pendekatan reptil. Nah, kemudian akhir musim panas, reptil akan kawin. Yang ketiga, buaya jantan juga menggunakan gerakan tubuh untuk merayu betina dan memperingatkan jantan lainnya. Selanjutnya, kura-kura menggunakan tampilan visual dan penciuman dan petunjuk sentuhan ketika pendekatannya. Nah, yang terakhir, ular mengandalkan feromon dan stimulasi taktil. Jantan merangkak di atas betina dan secara teratur mengetuk dagunya di punggungnya. Perilaku ini mungkin menghasilkan pertukaran feromon yang secara bersamaan merangsang betina. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fertilisasi pada reptil. Fertilisasi merupakan proses peleburan atau penggabungan sperma dan inti sel telur, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi juga merupakan proses yang penting untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Reptil merupakan hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau disebut fertilisasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh reptil betina, dan pembuahannya juga berlangsung dalam tubuh induk betinanya. Nah, jika sel telur telah dibuahi oleh sperma, akan terbentuklah zigot, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Pada reptil, perkembangbiakan embrio dan kelahiran keturunan memiliki dua cara, yaitu ada ovipar atau bertelur dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari fertilisasi. Fungsi utama dari fertilisasi ini ada dua, yaitu fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan. Fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari induk. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi, unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal atau 2N. Nah, pada fungsi perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan singami dengan pronukleus jantan, dan akan membentuk zigot yang akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selanjutnya, di sini ada tahapan dari proses fertilisasi. Yang pertama ada proses awal atau proses pematangan, di mana pada proses awal atau pematangan ini dimulai dari
reptil betina yang menghasilkan ovum di dalam ovarium, dan reptil jantan yang akan menghasilkan sperma di dalam testis yang siap membuahi sel telur. Kemudian yang kedua ada proses penetrasi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pada proses penetrasi ini, hemipenis jantan akan dimasukkan ke kloaka betina, di mana kloaka pada reptil betina merupakan muara dari 3 saluran, yaitu saluran kencing, saluran pencernaan, dan saluran kelamin. Contohnya pada buaya, betina menghasilkan ovum di dalam ovarium, dan ovum tersebut akan bergerak di sepanjang opiduk menuju kloaka. Buaya jantan akan menghasilkan sperma yang akan bergerak di sepanjang epididymis, yang berhubungan langsung dengan testis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan 2 alat penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Tahapan yang ketiga yaitu proses peleburan inti sel telur dan inti sel sperma. Peleburan atau penggabungan inti sel telur dan inti sel sperma buaya ini akan menghasilkan zigot yang diploid atau sesuai dengan individu yang mewariskan. Nah, proses tersebut terjadi di tuba Fallopi. Kemudian yang keempat ada proses embriogenesis. Saat terjadinya proses embriogenesis, di mana pada fase ini zigot akan mengalami pembentukan mitosis melalui beberapa fase, yaitu fase morula, blastula, dan gastrula. Setelah fase tersebut, kemudian akan terbentuklah embrio. Kemudian, jumlah telur yang dikeluarkan oleh reptil tergantung pada spesiesnya, lokasi, dan ukuran spesies. Seperti pada buaya, biasanya dapat menyimpan telur 10-100 butir. Semua telur itu dapat disimpan dalam waktu 1 jam atau lebih. Dari sekian banyak telur, hanya 20% yang akan menetas. Nah, ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui opiduk. Saat melalui opiduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat. Dalam telur terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Faktor yang mempengaruhi fertilisasi pada reptil, contohnya pada buaya, diantaranya adalah buaya tidak memiliki kromosom seksual pada embrionya, atau yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin anak buaya yang akan ditetaskan. Berbeda dengan manusia, penentuan jenis kelamin anak buaya tidak ditentukan secara genetik. Jadi, penentuan jenis kelaminnya yaitu ditentukan oleh suhu pengeraman atau suhu sarang tempat telur ditetaskan. Pada buaya muara, suhu sekitar 31,6 derajat Celcius akan menghasilkan hewan jantan. Sedikit lebih rendah dari itu, sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari angka itu akan menghasilkan buaya betina. Nah, masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung pada suhu rata-rata sarang. Jika suhu sangat hangat, mereka akan menetas lebih cepat. Dengan demikian juga, jika suhu lebih dingin, mereka biasanya terjadi lebih lambat, yaitu sampai 100 hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, dan terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embriogenesis. Nah, langsung saja. Pembelahan atau kleapage atau disebut juga segmentasi terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya spermatozoa ke dalam ovum. Zigot membelah berulang kali dengan tipe pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang. Nah, ini disebut dengan kleapage atau cleavage. Proses ini diaktifasi oleh enzim mitotic promoting factor atau MPF. Nah, yang pertama yaitu mengenai morulasi. Zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi akan menjadi teraktivasi dan beberapa reaksi sintetis akan segera terjadi dan zigot akan siap untuk melakukan pembelahan. Nah, proses pembelahan ini dimulai dari zigot 1 sel menjadi 2 sel embrionik. Nah, 2 sel embrionik ini menjadi 4 sel embrionik dan 4 sel
4 sel menjadi 8 sel embrionik, serta 8 sel menjadi 16 sel embrionik dan 16 sel menjadi 32 sel embrionik dan seterusnya dengan jumlah sel kelipatan genap. Nah, pada gambar pertama yaitu 2.5 merupakan proses pembelahan meroblastik. Nah, sel-sel hasil pembelahan ini pada embrio tahap perkembangan awal disebut dengan blastomer. Pembelahan merupakan proses dramatis yang secara visual dapat diamati pada beberapa embrio di laboratorium. Suatu hal yang perlu diingat bahwa pola pembelahan tidak sama pada semua organisme. Nah, tipe pembelahan pada telur reptil adalah meroblastik dengan tipe telur telolektikal seperti pada gambar 2.6. Nah, disebut telur telolektikal karena pada telur tersebut hanya terdapat sedikit daerah yang bebas dari kuning telur atau yolk. Nah, dengan pola pembelahan semacam itu, maka pembelahan sel hanya terjadi dalam disk kecil sitoplasma, sehingga menimbulkan pola pembelahan diskodial. Nah, yang pada gambar 2.6 nomor 2. Nah, pembelahan meroblastik menghasilkan sel-sel yang akan tumbuh embrio di bagian tengah atau disebut dengan sel formatif. Nah, sel-sel yang akan menjadi selaput embrio berasal dari sel marginal. Pembelahan terjadi di sekitar inti dan ooplasma yang berbentuk cakram yang disebut dengan blastodix. Bidang pembelahan pertama adalah meridional yang memotong blastodix tetapi tidak mencapai kutub vegetal. Nah, bidang pembelahan kedua juga meridional dan tegak lurus pada bidang pertama. Nah, bidang pembelahan ketiga yaitu meridional di sisi kanan dan sisi kiri bidang kedua. Pembelahan keempat adalah pembelahan vertikal yang sejajar dengan bidang pertama yang memotong bidang kedua. Setelah bidang keempat dan pembelahan sudah tidak teratur lagi. Kemudian diorientasikan ke dalam 3 pola pembelahan, yaitu yang pertama terjadinya pada alur pembelahan vertikal yang melingkar atau radier, memotong alur-alur bidang radier sampai terjadi sel baru dan menambah jumlah sel sentral. Nah, yang ketiga yaitu bidang horizontal, memotong bidang vertikal sehingga terbentuk sel permukaan atas dan sel bagian bawah. Nah, yang kedua yaitu mengenai blastulasi. Nah, blastulasi adalah sebuah bola berongga dari sari-sari sel-sel yang terbentuk selama tahap awal perkembangan embrio pada hewan termasuk buaya. Nah, blastula ini terbentuk ketika zigot mengalami pembelahan sel. Nah, blastula ditandai dengan adanya rongga atau blaskota di tengah-tengah kumpulan sel padat hasil merulasi. Nah, proses pembentukan blastula ini disebut dengan blasturasi. Distribusi yolk pada jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Nah, blastula pada buaya sama dengan proses blastula yang terjadi pada apes dan pisces. Buaya memiliki tipe telur megalesital atau termasuk tolestial, yaitu yolk banyak mendesak embrio ke arah karena yolk bersifat menghambat pembelahan. Maka pembelahan hanya terjadi di daerah diskus sehingga rongga blastocoel juga terbentuk pada bagian kutub animal. Nah, blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak teratur. Di dalam blastula terdapat rongga yang disebut dengan blastocoel.
sudah tercantum di gambar juga. Nah, selanjutnya si embrio ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan atas atau epiblast dan lapisan bawah atau hipoblast. Nah, antara kedua lapisan tersebut adalah bagian yang disebut dengan blastozoel. Nah, si blastula ini memiliki blastula bertipe discoblastula, yaitu blastula yang berbentuk cakram atau tudung. Nah, buaya juga memiliki tipe pembelahan diskodial, yaitu pembelahan yang hanya terjadi pada daerah keping lembaga. Nah, tipe pembelahan diskodial ini memiliki ciri-ciri iok terpisah dari sitoplasma aktif. Pembelahannya tidak lengkap dengan semua blastomer berada dalam satu bidang. Nah, pembelahan sel berada dalam bidang horizontal. Pada badan embrio terdapat periblastomer dan blastomer atas yang benar-benar terpisah. Bagian periblast adalah blastomer yang lebih rendah dan terhubung dengan kuning telur, sedangkan sel marginalnya tetap bersambung satu sama lain dengan yolk. Nah, dari dan tipe-tipe blastula pada buaya adalah discoblastula yang tadi disebutkan, atau blastula berbentuk gepeng pada daerah animal. Nah, setelah lapisan tunggal blastoderm terbentuk, selanjutnya blastoderm mengalami pembelahan secara ekuatorial dan horizontal dan menghasilkan 3-4 lapisan sel. Nah, pada stadium ini blastodis terdiri atas dua daerah yang berbeda, yaitu yang pertama daerah area pellucida, yaitu daerah yang tampak bening terletak di atas rongga subgerminal. Yang kedua yaitu area opaca, yaitu daerah yang tampak gelap terletak pada bagian tepi blastodis. Saat buaya bertelur, sel-sel pada blastomed sel-sel pada blastomed ada yang melepaskan diri dan memasuki rongga subgerminal membentuk lapisan sekunder. Nah, segera setelah peneluran, embrio mengandung dua lapisan sel. Nah, yang pertama yaitu lapisan sel sebelah atas atau yang disebut dengan tadi epiblast, dan lapisan sebelah bawah yang disebut dengan hipoblast yang tadi dipaparkan. Nah, di antara kedua lapisan ini terdapat rongga yang disebut dengan blastozool. Nah, bakal pembentukan organ pada buaya berupa epiblast yang akan menjadi bakal ektoderm, mesoderm, dan notochord. Nah, bakal endoderm berasal dari hipoblast yang sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah ke daerah rongga blastozool. Nah, selanjutnya yaitu mengenai gastrulasi. Nah, gastrulasi adalah tahapan perkembangan embrio di mana pada tahap ini terbentuk lapisan benih atau germ layer yang dicirikan dengan adanya gastrokol atau archenteron. Pada tahap ini juga terjadi diferensiasi pertama di mana pada tahap sebelumnya atau blastula tidak terjadi diferensiasi karena sel-sel berpotensi sama. Nah, gastrulasi merupakan proses diferensiasi sehingga gen mulai mengambil peran dalam penentuan jenis sel yang terbentuk kemudian. Nah, ciri utama gastrulasi pada reptil khususnya buaya adalah primitive streak. Primitive streak adalah penebalan dari lapisan sel pada ujung posterior dengan posterior tengah dari zona pellucida. Penebalan ini disebabkan oleh migrasi sel-sel dari daerah lateral posterior epiblast ke arah tengah. Nah, pada proses gastrulasi biasanya melibatkan berbagai tipe gerakan, yaitu yang pada digambar yaitu epiboli dan emboli.
Nah, emboli diartikan sebagai gerakan menyusup yang terjadi pada bagian sebelah dalam embrio. Nah, gerakan emboli ini terjadi pada daerah-daerah seperti bakal pembentukan mesoderm, notochord, dan endoderm. Nah, tahap akhir gastrulasi menghasilkan gastrula yang mempunyai dinding berlapis ganda. Lapisan atas disebut epiblast dan lapisan bawah disebut juga hipoblast. Tujuan dari gastrulasi adalah membentuk tiga lapisan. Embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, sehingga dapat dinyatakan bahwa proses gastrulasi itu sangat penting. Tanpa terbentuknya lapisan lembaga embrio, maka tidak ada pula terbentuk berbagai organ tubuh pada perkembangan selanjutnya. Nah, pada fase gastrulasi, daerah-daerah persumtif atau daerah bakal akan menempati posisi yang sesungguhnya dalam embrio. Nah, pada gambar kedua ini, gambar pertama merupakan gastrulasi pada buaya yang ditandai dengan terjadinya penebalan pada bagian posterior blastoderm. Nah, penebalan tersebut berbentuk segitiga yang lebar, kemudian menyempit dan memanjang, dan akhirnya membentuk suatu batang yang memanjang dari posterior ke anterior yang disebut dengan primitive streak yang tadi dijelaskan. Nah, kalau pada gambar kedua, selama proses gastrulasi ke dalam buaya berlangsung, sel-sel paskursor ektodermal bermigrasi mengelilingi yolk atau kuning telur. Sel-sel tersebut bergabung satu sama lain dengan tight junction. Gerakan yang terjadi pada sel-sel tersebut disebut dengan epiboli yang tadi dijelaskan. Nah, selain terjadi gerakan epiboli, gastrulasi pada kadar dalam buaya berlangsung melalui kombinasi sejumlah gerakan-gerakan morfogenik lain meliputi poliinvaginasi, konkresensi, dan involusi. Nah, selanjutnya yaitu lapisan germinal pada vertebrata yang sudah disajikan di makalah. Nah, lapisan germinal ini terbagi menjadi 3, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, pada ektoderm, organ dan jaringan pada hewan dewasa, epidermis kulit dan turunannya atau kelenjar kulit dan kuku, lapisan epitelium mulut dan rektum. Reseptor indera pada epidermis, kornea, dan lensa, mata, sistem saraf, medula adrenal, enamel gigi, epitelium kelenjar pineal, dan kelenjar pitulari. Nah, pada lapisan germinal endoderm, organ dan jaringan pada hewan dewasanya, epitelium yang melapisi saluran pencernaan kecuali mulut dan rektum, epitelium yang melapisi saluran respirasi hati, pankreas, tiroid, paratiroid, timus, lapisan uretra, kandung kemih, dan sistem reproduksi. Nah, untuk lapisan ketiganya itu adalah mesoderm. Nah, notochord, sistem rangka, sistem perototan, sistem sirkulasi, dan limpatik. Sistem ekresi, sistem reproduksi kecuali sel germinal yang mulai berdiferensiasi selama pembelahan, yaitu yang selanjutnya yaitu dermis kulit, lapisan rongga tubuh, dan korteks adrenal. Nah, pada akhir proses gastrulasi terbentuk lapisan baru yaitu mesoderm. Nah, setelah pembentukan mesoderm inilah epiblast disebut dengan ektoderm. Jika proses gastrulasi tidak terganggu, maka individu tidak akan terbentuk. Kalaupun terbentuk akan menghasilkan individu yang tidak normal. Nah, setelah melalui 3 fase pembelahan tersebut, maka akan terbentuklah embrio. Embrio akan dikelilingi oleh cangkang tahan air, dan kira-kira sebulan setelah pembuahan, betina akan membuat sarang dekat suatu sungai kecil. Sarang tersebut dibentuk dengan cara mengaiskan kakinya untuk
mengogokkan ranting dan dedaunan yang membusuk hingga menjadi suatu gundukan yang berlapis-lapis. Nah, telur buaya akan diletakkan beberapa inci di dalam gundukan tadi. Jika ada kerusakan, buaya betina akan terus memperbaiki sarangnya sambil berjaga-jaga agar sarang dan seluruh telurnya tetap lembab, dengan selalu merangkak dari air menuju puncak gundukan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Nah, jaringan ini berasal dari diferensiasi ektoderm sehingga disebut dengan ektoderm neural. Sebagai induker pada proses neurulasi adalah mesoderm notochord yang terletak di bawah ektoderm neural. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural. Nah, dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate. Lipatan neural atau neural folds, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube. Nah, pada gambar yang sudah disajikan di 2.6 yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Nah, diduga bahwa perubahan morfologi yang terjadi selama neuralisasi sejalan dengan perubahan kromosom dan pola proteinnya. Nah, penelitian itu dilakukan untuk membandingkan morfologi kromosom dan pola protein. Nah, pada hakikatnya neuralisasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan bagaimana neural tube terbentuk. Nah, yang pertama pada gambar 2.9 yaitu neurulasi primer. Nah, proses ini terjadi pada mamalia dan apes, di mana neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektoderm neural yang diinisiasi oleh notochord. Nah, pada gambar 2.10 merupakan neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dengan ditandainya pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektoderm neural, melainkan pemisahan ektoderm neural dari lapisan ektoderm epidermis, baru kemudian membentuk neural tube. Proses ini terjadi pada ikan. Nah, si ektoderm adalah lapisan yang paling atas dan akan membentuk sistem saraf pada janin tersebut, yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Nah, berdasarkan perkembangannya, proses neuralisasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pembentukan neural plate. Nah, setelah fase gastrulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebrata kolum menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Nah, pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal. Nah, pembentukan yang kedua yaitu pembentukan neural port. Setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau invaginasi. Bagian pelekukan inilah yang disebut sebagai neural port. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan neural groove.
Nah, terbentuknya neural port atau lebih sederhananya adalah pematangan neural yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit neural, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu pembentukan neural tube. Karena pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, mengakibatkan fusi antara neural port bagian kanan serta neural port pada bagian kiri. Pada akhirnya terbentuk tabung atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut dengan neural canal atau neuroko. Nah, pada gambar 2.11. Nah, pada perkembangan selanjutnya, neural tube akan menjadi organ berikut. Yang pertama, otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf tepi otak dan tulang belakang. Yang ketiga, bagian saraf indera seperti mata, hidung, dan kulit. Yang keempat, kromatopor kulit dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Nah, saat awal terbentuknya neural tube akan memiliki dua ujung yang belum menutup, yang dinamakan dengan neuropor. Neuropor anterior yang pertama yang akan membentuk otak-otak dan bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu neuropor posterior yang akan membentuk plexura atau lipatan yang terdapat dalam otak dan berperan dalam menentukan daerah-daerah otak. Nah, yang kelima yaitu terbentuknya neural crest. Pada awal terbentuknya neural tube, bagian dorsal tube yang dekat dengan kutub animal masih menempel pada sel-sel ektoderm epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel ektoderm neural yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Sel inilah yang dimaksud dengan neural crest. Saat pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural crest akan terpisah dan akan bermigrasi jauh dari ektoderm neural. Neural crest akan menjadi lokasi yang dituju, kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia spinalis dan otot otonom dan sebagainya. Mesensim yang berasal dari neural crest disebut dengan ektomesensim. Nah, selama minggu kelima, tingkat pertumbuhan yang berbeda menimbulkan banyak lekukan pada tabung neural, sehingga dihasilkan 3 daerah otak. Yang pertama, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, otak depan berkembang menjadi mata atau saraf kranial 2, dan hemisfer otak. Perkembangan semua daerah korteks cerebri terus berlanjut sepanjang masa kehidupan janin dan masa kanak-kanak. Sistem olfaktorius dan talamus juga berkembang dari otak depan. Nah, saraf kranial 3 dan 4, oculomotorius dan trochlearis terbentuk dari otak tengah. Nah, otak belakang membentuk medula. Nah, si otak belakang membentuk medula, spons, cerebellum, dan saraf kranial lain. Nah, gelombang otak dapat dicatat melalui elektroencephalogram atau EKG pada minggu ke-8. Nah, medula spinalis terbentuk dari ujung panjang tabung neural pada mudika chorda spinalis berjalan sepanjang kolumna vertebralis. Tetapi setelah itu, chorda spinalis tumbuh lebih lambat. Pada minggu ke-24, chorda spinalis memanjang sampai S1. Saat lahir sampai L3 dan pada orang dewasa sampai L1. Milenisiasi chorda spinalis mulai pada pertengahan gestasi dan berlanjut sepanjang tahun pertama kehidupannya. Nah, sedangkan fungsi sinaps sudah cukup berkembang pada minggu ke-8 sehingga terjadi fleksi leher dan badan. Struktur ektodermal lainnya yaitu neural crest dan neural crest berkembang menjadi sistem saraf perifer. Nah, sel neural crest yang terlepas dari tepi lateral lipatan neural menghasilkan ganglion spinal dan ganglion sistem autonom serta sejumlah sel jenis lainnya. Nah, mesoderm paraksial yang paling dekat dengan notochord dan neural tube yang sedang berkembang.
berdiferensiasi untuk membentuk pasangan blok, jaringan, atau somit. Nah, somit pertama muncul pada hari ke-20, terdapat 30 pasang somit pada hari ke-30 yang meningkat menjadi total 44 pasangan. Somit berdiferensiasi menjadi sklerotom, miotom, dan dermatom yang masing-masing menghasilkan tulang rangka, sumbu otot rangka, dan dermis kulit. Selanjutnya saya ambil alih, saya Mira Rosa Sintiawati, NPM 18/2151001, akan sedikit memaparkan mengenai organogenesis dan juga teratologi pada reptil. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yaitu terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang akan membentuk suatu bumbung yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda namun berkaitan satu dengan yang lainnya. Organogenesis juga biasa disebut dengan proses pembentukan organ-organ tubuh atau disebut juga dengan morfogenesis karena meliputi pembentukan morfologi dari tubuh hewan tersebut. Kemudian proses atau tahapan organogenesis. Organogenesis ini dimulai pada akhir minggu ketiga dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah mulai terbentuk, yang selanjutnya embrio tersebut bisa disebut dengan fetus. Pada periode pertumbuhan antara atau transisi, terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif sehingga menjadi bentuk yang lebih definitif. Lalu kemudian pada periode pertumbuhan akhir, terjadi proses penyelesaian secara halus bentuk definitif sehingga menjadi ciri dari suatu individu. Telah disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa organogenesis ini memiliki 2 periode atau 2 tahapan, yaitu yang pertama periode pertumbuhan antara dan yang kedua periode pertumbuhan akhir. Yang pertama periode pertumbuhan antara. Pada periode ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif, yang khas bagi suatu spesies. Lalu kemudian ada periode pertumbuhan akhir. Periode pertumbuhan akhir adalah periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu. Misalnya pertumbuhan jenis kelamin, wajah, dan bagian lainnya yang menjadi karakteristik tersendiri bagi suatu individu tersebut. Pada apes, reptil, dan mamalia, batas antara kedua periode tidak jelas dan belum diketahui secara lebih lanjut. Lalu gambar di samping ini menunjukkan perkembangan organogenesis pada hewan reptil, yaitu contohnya pada buaya. Dapat dibedakan ya antara perkembangan di umur 7 hari, 19 hari, 33 hari, dan juga 56 hari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada tahap gastrulasi telah terbentuk 3 lapisan germinal embrio, yaitu terdiri dari lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Lapisan ektoderm akan berdiferensiasi menjadi jantung, otak atau sistem saraf, integumen atau kulit, rambut, dan alat indera lainnya. Lalu kemudian lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm ini akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan juga alat ekskresi seperti ren. Kemudian selanjutnya lapisan endoderm. Lapisan endoderm akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan juga alat respirasi seperti pulmo pada reptil. Lalu ada yang disebut dengan imbas embrionik, di mana imbas embrionik ini adalah pengaruh dari 2 lapisan dinding tubuh embrio dalam pembentukan satu organ tubuh pada suatu makhluk hidup. Contohnya,
Lapisan mesoderm dengan lapisan ektoderm ini, keduanya bekerja sama dalam mempengaruhi pembentukan kelopak mata. Beralih pada bahasan selanjutnya yaitu teratologi pada reptil. Berikut adalah beberapa kelainan yang bersifat kongenital atau bawaan lahir yang dapat terjadi pada reptil. Di antaranya yang pertama toksitisitas pada janin. Toksitisitas pada janin ini tampak dari berkurangnya berat badan fetus yang dapat menyebabkan janin tidak dapat bertahan hidup. Lalu yang kedua ada malformasi. Malformasi adalah kelainan yang terjadi selama pembentukan struktur, yaitu pada saat organogenesis. Cacat-cacat ini biasanya menyebabkan hilangnya keseluruhan atau sebagian dari sebuah struktur atau perubahan-perubahan konfigurasi normal. Kejadian ini disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan yang bekerja sendiri-sendiri atau saling bekerja sama atau saling mempengaruhi dari segi keduanya. Selanjutnya ada disrupsi. Disrupsi adalah perubahan morfologi yang terjadi setelah pembentukan struktur organ. Disrupsi ini dapat disebabkan oleh proses pembentukan pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus, cacat-cacat yang ditimbulkan oleh pita amnion. Kemudian deformasi. Deformasi adalah kelainan bentuk yang disebabkan oleh gaya-gaya mekanik yang mencetak sebagian mudigah dalam jangka waktu yang lama. Deformasi sering mengenai sistem kerangka otot, namun biasanya deformasi ini bisa pulih setelah lahir. Lalu yang terakhir ada sindrom. Sindrom ini dapat terjadi dengan berbagai macam jenis. Misalnya cacat jantung, anomali genital dan telinga, keterlambatan pertumbuhan, atresia koanal atau atresia kuna, lalu kelainan pada kardiak tracheoesophagus dan juga renal atau pada ginjal.